seandainya JDT main di Indonesia, akan sulit untuk berkembang, akan sulit untuk berprestasi, akan sulit untuk menjadi juara karena faktor-faktor tadi yang saya sebut, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat, baik yang berguna, baik yang emang inspiratif atau basa-basi. Pokoknya bebas saja, bebas. Bebas tapi sopan, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang Johor Darul Takzim yang semakin perkasa di Liga Malaysia, Liga Super Malaysia, yang semakin dominan. Dominasinya tidak bisa dihentikan karena pada pertandingan terbaru, pada pertandingan terkini Jumat malam, Johor Darul Takzim mengalahkan Sabah FC, salah satu pesaing terberat untuk mempertahankan gelar, dan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Skornya 4-0, 4-0, 4-0. Ini luar biasa, saudara-saudara. Berarti kan JDT belum terkalahkan, mencatatkan rekor 100%, tidak pernah kalah di Liga Super Malaysia. Walaupun di tengah pekan lalu pemainnya banyak yang pergi ke tim nasional, termasuk Jordi Amat yang mencetak gol untuk timnas Indonesia waktu FIFA Matchday melawan Brunei. Tapi saudara-saudara, kita tidak akan membahas tentang itu. Yang akan kita bahas adalah hal yang saya merasa cukup menarik. Jadi ada masukan dari penonton saya yang dari Malaysia. Dia bertanya begini, "Bang, coba bikin ulasan, Bang. Seandainya JDT main di Liga Indonesia, apakah JDT bisa bisa dominasinya bisa seperti yang terjadi di Liga Malaysia ini, bisa juara beruntun sampai 9 kali atau berapa ya? Dan musim ini tak terkalahkan. Apakah mungkin seperti itu, Bang? Tolong dibikin ulasannya." Begitu ada yang bertanya, dan saya menjawab, tidak mungkin. Sulit sekali seandainya. Ini hanya kita berandai-andai ya, membayangkan sesuatu yang tidak mungkin juga sih sebenarnya. Seandainya JDT main di Indonesia, tidak akan mungkin bisa dominan, bisa menang sebegitu banyak, bisa memenangkan semuanya. Tidak akan mungkin. Kenapa, saudara-saudara? Alasannya akan kita ulas, akan kita bahas, akan kita analisis di edisi berikut ini, saudara-saudara. Saudara, semua orang di Asia Tenggara lah, di ASEAN, di Indonesia, di Malaysia, semua yang pecinta sepak bola, penggemar olahraga bola sepak bola itu udah tahu lah kualitas JDT itu seperti apa. Udah tahu ya, reputasinya udah terbangun dalam beberapa tahun terakhir, dalam kurang lebih ya 1 dekade terakhir itu udah terbangun, orang sudah tahu kualitasnya. Mereka adalah klub yang bagus, klub yang punya semuanya, punya uang, punya infrastruktur, klub yang mengarah kepada sebuah klub yang ideal untuk di negara Asia Tenggara, sebuah klub yang mengarah ke ya mirip klub di Eropa lah. Walaupun belum 100% seperti yang di Eropa, tapi itu udah jalurnya itu udah benar, sudah rutenya itu udah benar, sudah seperti itu. Dan itu terbukti dengan mengumpulkan pemain bintang, terus bisa prestasi di liga, bisa mendapatkan Liga Super Malaysia sebegitu banyak, kemudian piala-piala lain juga dapat, terus main di juara juga di Piala AFC, kemudian di Liga Champion Asia, kemudian pemainnya itu dipanggil ke main di tim nasional di Malaysia itu dominan. Juga ada beberapa pemain asing yang juga main di timnas kayak Jordi Amat, terus kemudian juga ada beberapa pemain yang kemudian dinaturalisasi, kemudian jadi udah ini adalah klub yang ideal lah, sudah klub yang bagus, yang perkasa. Dan itu kalau dia di Malaysia bisa sampai juara bertahun-tahun tidak terkalahkan, itu yang normal.
itu membuat Liga Super Malaysia menjadi Liga Petani. Seperti halnya Bayern München di Jerman di Bundesliga atau Paris Saint-Germain di Prancis di Ligue 1. Nah, itu sudah wajar, sudah sewajarnya karena levelnya terlalu jauh dengan tim-tim lain di Liga Super Malaysia. Levelnya terlalu jauh. Nah, pertanyaan yang menarik yang ditanyakan kawan ini adalah, ya kalau main di Indonesia bagaimana? Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana? Ah, ini yang penting akan kita jawab saudara-saudara, karena kompetisi di Malaysia dan Indonesia beda. Walaupun harus diakui kualitas di Malaysia jauh lebih bagus dari Liga Indonesia yang penuh masalah, tetapi tidak otomatis tidak akan, dan menurut saya sih yakin JDT tidak akan bisa banyak bicara, tidak akan bisa banyak meraih hasil yang bagus kalau dia main di Indonesia, saudara-saudara. Kenapa ya JDT tidak akan mungkin bisa punya prestasi? Maksudnya ya prestasi mungkin bisa juara liga sekali dua kali, tapi untuk mendominasi itu sulit. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Karena di Liga Indonesia itu faktor non teknis itu jauh lebih dominan, lebih penting. JDT secara kualitas, secara teknis, secara permainan, secara sistem game of play, secara secara ilmu sepak bola itu dia bagus. Dia bagus. Bagaimana transisi permainannya bagus, kemudian bagaimana pemainnya itu bekerja sama, berkolaborasi, bagaimana pemainnya itu merespon setiap serangan, bagaimana harus memperlakukan bola, kapan mengumpan, kapan menendang, kapan bermain individu, kapan bermain sebagai sebuah tim, itu bagus. Itu bagus. Itu semuanya jalan dari penjaga gawang, dari kiper, goalkeeper sampai ke back, defender, midfield, penyerang, striker, winger, semua, pelatih, backroom staff, semua fasilitas juga ada. Jadi itu secara teknis udah tidak perlu diragukan lagi. Itu kalau kalau kita bicara teknis, dia akan tidak hanya di Malaysia, di Indonesia pun dia juga akan bisa mengalahkan Persija, Persib, Bali United, Bayangkara FC, kemudian apalagi Persik Kediri atau klubnya Lord Arthur Irawan, atau PSM yang baru saja menjadi juara Liga 1 2022-2023. Itu secara teknik dia akan mampu. Tetapi saudara-saudara, di Indonesia itu terkadang Anda tidak butuh faktor teknis. Betul, terkadang Anda tidak butuh faktor sepak bola, itu tidak butuh faktor ilmu sepak bola, faktor teori sepak bola yang umum berlaku di Eropa pun ketika datang ke Indonesia, diterapkan di Indonesia, tidak akan berlaku. Karena yang jauh lebih dominan adalah faktor non teknis. Non teknis, faktor hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sepak bola, dan itu tidak akan bisa tidak ada formula yang tepat untuk mengatasi itu. Jadi bahkan Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, apapun main di Indonesia, Bayern München, belum tentu bisa menang, saudara-saudara. Karena faktor non teknis itu tadi, faktor hal-hal di luar sepak bola, dan itu lebih dominan daripada faktor teknis. Itu mungkin ya sekitar 60, 70, 80%. Faktor non teknisnya seperti apa, saudara-saudara? Faktor pertama yang tidak ada di Johor, tidak ada di Malaysia, tidak ada di Liga Super Malaysia, yang belum pernah dialami JDT kalau dia main di Malaysia, dan itu akan dialami JDT jika dia main di Indonesia, adalah lokasi pertandingan yang jauh. Jarak satu kota ke kota lain, apalagi kalau sudah di luar Jawa. Itu kan JDT nggak punya pengalaman itu. Pengalamannya hanya main ke Jepang, main ke Korea, yang tidak setiap pekan, tidak setiap minggu. Ya kan, tidak setiap beberapa hari, 2 hari, 3 hari sekali. Tapi kalau di Indonesia, Anda bisa bayangkan klub seperti Palembang, Sriwijaya FC di Palembang, atau Semen Padang di Padang di Sumatera, itu dia bisa, kalau dia melakukan away game, itu bisa ke Papua. Ke Papua itu yang jaraknya penerbangan aja dari Jakarta bisa sampai 6, 7, 8 jam. Bayangkan.
6, 7, 8 jam itu sama seperti dari mana ya? Dari Singapura ke India kali ya. Itu bayangin jaraknya itu kan nggak ada di Malaysia kan. Yang Malaysia jaraknya paling kalau penerbangan dari Semenanjung dari Borneo ke Kalimantan. Tapi di Indonesia itu terjadi. Jadi misalnya ya ini ambil contoh taruhlah Sriwijaya FC di Palembang di Sumatera Selatan. Dia akan naik pesawat, terbang dulu ke Jakarta, kemudian transit di Jakarta, kemudian dia transit lagi ke Makassar. Dari Makassar baru dia ke Jayapura itu. Itu yang ke Jayapura. Belum lagi kalau misalnya ada lagi ke Kalimantan. Dari Jawa ke Kalimantan, dari Jawa ke Sulawesi, dari Jawa ke Sumatera, dari Sulawesi ke Sumatera, itu adalah faktor non teknis yang transportasi itu butuh nggak mudah, saudara-saudara. Anda nggak mudah dalam perjalanan 8 jam, hampir seharian ada di pesawat. Belum lagi nanti tiba di lokasi, Anda harus adaptasi dengan iklim di situ yang berbeda dari iklim asal. Itu faktor non teknis yang pertama yang tidak bisa dianggap remeh. Non teknis kedua adalah pendukung, penyokong, supporter. Supporter di Indonesia ini ya mohon maaf aja ini saudara-saudara, itu terkenal dengan kalau istilahnya kami menyebutnya barbar, brutal, brutality ya. Pokoknya tidak sportif, keras lah, pokoknya kasar. Pokoknya itulah yang pokoknya konotasinya negatif. Pokoknya itu ya kekerasan, dan itu buktinya udah banyak saudara-saudara. Tragedi Kanjuruhan itu yang paling baru. Itu udah membuktikan seperti itu. Harus diantisipasi, dan itu tidak pernah dialami JDT di Malaysia kan. Anda bisa bayangkan kalau Anda pemain satu klub datang ke stadion menggunakan Barakuda, menggunakan armored personnel carrier. Bukan hanya Anda dicaci maki, bukan hanya terornya itu bukan hanya nyanyian atau siulan atau hina, enggak. Terornya fisik, lempar batu, lempar apalah. Jadi ultras di Malaysia itu nggak ada seberapanya jika dibandingkan supporter di Indonesia. Itu bisa jadi nanti begini, nanti misalnya nih rival Anda nih, Anda datang ke satu kota, menginap di hotel itu, nanti supporternya yang tuan rumah itu dia akan datang ke hotel Anda sepanjang malam, dia akan main musik di situ. Bayangin, itu udah terjadi berkali-kali, dan nanti polisi datang, dibubarkan, polisi pergi, mereka datang lagi. Jadi kayak Tom and Jerry, kucing dan tikus begitu kejar-kejaran. Nah, kayak begitu itu adalah faktor non teknis yang tidak bisa dikesampingkan di Indonesia. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Anda bayangkan malam hari Anda nggak bisa tidur, kemudian besoknya Anda harus bermain, dan waktu datang ke stadion juga teror, penonton 20.000, 30.000 di stadion penuh, dan semuanya melemparkan semua apa aja yang ada, benda-benda apa aja yang ada, ya itu kan bisa berat, dan itu tidak mudah, tidak mudah. Hanya orang-orang yang di Indonesia aja tidak mudah, apalagi orang yang tidak berpengalaman. Faktor berikutnya, faktor keberapa tadi ya? Faktor ketiga adalah hal-hal di luar faktor pertama dan faktor kedua. Apa itu? Ya misalnya seperti kayak politik, intrik politik, kemudian kayak faktor fanatisme sempit kedaerahan. Nah, itu di Indonesia itu sangat ekstrim, sangat sudah di luar akal sehat lah. Sudah terornya itu sudah di luar akal sehat. Intrik politik itu misalnya begini. Jadi misalnya nanti ada tim yang mau bertanding. Nah, nanti itu dibikin intrik dulu. Misalnya wasitnya dipengaruhi. Kemudian penyelenggara liga, operator liganya itu dipengaruhi dulu supaya memihak klub yang kita bela. Seperti itu udah sering terjadi di masa lalu. Nggak tahu kalau sekarang apa masih ada apa ya? Kayaknya juga masih ada. Itu faktor itu. Jadi karena di Indonesia ini ya itu tadi sulit sekali. Jadi mereka bermain seperti seolah-olah sepak bola ini udah kayak harga mati gitu, udah
harga diri, udah apa ya, udah gengsinya terlalu tinggi. Jadi nggak, pokoknya harus menang, harus menang, harus menang. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ini klub papan bawah pun, klub apa ya, klub yang promosi, klub kecil itu kalau main di rumah, home game, home pemain pertandingan kandang itu dia akan menyerang walaupun lawannya misalnya dia lawan Real Madrid atau lawan Bayern Munchen, dia akan menyerang. Dia nggak berpikir, nggak berpikir kualitas apa, perbedaan kualitas lawan. Dan itu kadang hanya mengandalkan semangat membabi buta, kadang mainnya kasar, mainnya wah pokoknya itulah. Jadi itu yang saya rasa tidak ada di Liga Super Malaysia, di liga-liga yang lebih baik, lebih mapan, lebih civilized, lebih beradab, yang lebih bagus, maksudnya lebih bagus dari liga di. Jadi itu yang tidak dimiliki. Jadi kalau JDT main di Indonesia, dia harus mengantisipasi hal-hal seperti ini, dan itu bikin lelah, bikin pening kepala, bikin pusing, bikin capek. Karena ya nggak bisa diprediksi dan nggak ada formulanya, nggak ada teorinya di sepak bola. FIFA juga nggak ada obatnya. Jadi itu udah terjadi. Misalnya kayak contoh ini aja ya, kayak Luis Mia, kayak Sintayong, itu kan pelatih-pelatih level dunia. Ketika datang ke Indonesia, ketika melatih di Indonesia, mereka hasilnya juga tidak sebagus ketika mereka melatih di negara asal mereka atau mereka melatih di Eropa. Ya karena faktor-faktor non teknis itu, faktor-faktor intrik-intrik itu tadi, saudara. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seandainya Johor Darul Takzim main di Indonesia, ya bisa dipastikan hasilnya tidak akan bagus, tidak akan bisa mendominasi, akan kesulitan untuk menjadi juara, bahkan bukan tidak mungkin akan stres, akan akan menyerah, gitu, tidak akan bisa melanjutkan pertandingan. Nah, gitu intinya, itu kesimpulannya. Dan saran saya nggak usah ke Indonesia, nggak usah berharap pindah liga gitu. Kalau mau pindah liga, ya pindah liga ke yang lebih beradab, misalnya Liga Thailand atau Liga Jepang atau Liga Korea, Liga Cina, kayak begitu. Jadi ya ini akan hanya berandai-andai saja, dan nggak masalah lah, bebas kalau berandai-andai, kan tidak bayar, bukan kriminal, hanya ide. Tapi lucu juga, sudah lucu juga dan menarik juga, dan ya itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Mau tidak mau, faktor non teknis itu jauh lebih dominan daripada faktor teknis. Ya, bisa 60%, 70%, 80% itu faktor non teknis yang menentukan dibanding faktor teknis pertandingan. Mungkin aja dia punya tim yang bagus, punya tim yang punya pemain yang bagus, tapi belum tentu bisa menang. Karena faktanya adalah di Indonesia ini tidak ada klub yang mampu menjadi juara 3 kali beruntun. Bali United aja, yang klub bertabur bintang itu, hanya mampu 2 kali, setelah itu gagal. Persib Bandung yang punya materi pemain bintang, punya pemain bagus kualitasnya, pelatihnya juga sudah lama tidak juara. Bahkan klub sekelas Persipura, saudara-saudara, yang sangat dominan di era Liga Indonesia, itu sekarang main di Liga 2, degradasi. Nah, itu kan faktor non teknis yang menyebabkan hal itu. Konflik, intrik politik, konflik internal, hal-hal yang tidak ada hubungannya sepak bola yang menyebabkan itu terjadi. Jadi ya itu tadi kesimpulan saya. Sulit kalau seandainya JDT main di Indonesia, akan sulit untuk berkembang, akan sulit untuk berprestasi, akan sulit untuk menjadi. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara, kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda berada. Kita udah membahas itu tadi, Johor Darul Takzim, bagaimana seandainya
dia bermain di Liga Indonesia. Sebaiknya tidak lah, sebaiknya tidak. Sebaiknya dihindari. Karena percuma, sebaiknya kalau mau main ya main di liga yang lebih bagus kayak Jepang, Korea, Cina, Thailand. Itu aja lah, main di situ. Dan kita juga tadi sudah menjelaskan alasannya mengapa, why. Alasannya kita udah jabarkan, ada banyak hal tadi, ada banyak faktor yang saya rasa hanya ada di Liga Indonesia, tidak ada di liga negara lain. Yang nggak tahu mungkin ada di Zimbabwe, ada di Gabon, ada di Somalia, Uganda, saya nggak tahu. Tapi setahu saya hanya ada di Indonesia dan di negara tetangga Indonesia nggak ada yang model begini, yang liga sistemnya begini, yang perlakuannya seperti ini. Faktor-faktor non teknis jauh lebih dominan dari faktor teknis itu saya rasa nggak ada di tempat lain. Dan ya itu tadi saudara, kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu benar ya memang sebuah kebenaran saudara-saudara. Dan saya rasa cukup saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel ini berguna, bermanfaat, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan pembahasan lain yang jauh lebih berguna, jauh lebih berkualitas. Oke saudara-saudara, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi, dan salam olahraga dan merdeka.